فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Sahih Bukhari jilid keempat, yaitu masuk ke muka surat 289 untuk cetakan ini ya. Terakhir kita bahas ayo. Masih ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menukilkan siapa? Ibnu Abi Jamrah yang mengatakan qala wa qala, atau Ibnul Munir. Maksudnya Ibnu Hajar menukilkan kalam Ibnul Munir. Tayyib. Wa amma ma kana minal ma'anil mahdhah. Adapun perkara yang murni dia itu termasuk dari makna-makna kal khauf, seperti rasa takut, warraja, dan harapan. Fahadha la yuqalu bistiratin niyati fi. Ya, ini amalan hati. Maka tidaklah dikatakan harus ada niat di dalamnya. Yaitu barang siapa takut pada Allah, barang siapa cinta pada Allah, barang siapa berharap pada Allah, dia ada pahala. Tanpa disyaratkan, tadi ada niat tak? Ini sendiri amalan hati dia. Li'annahu la yumkinu ayyafa illa manwiyan. Karena tidak mungkin amalan ini terjadi, amalan yang disengaja oleh hati, kecuali pasti memang ada niat. Yaitu memang dia takut pada Allah dan seterusnya. Wa mata furidatin niyyah mafqudatan fihi istahalat haqiqatuh. Cuma di sini, bila mana niat itu ditetapkan, mafqudatan niyyatu mafqudatan fi, apabila niat itu kita tetapkan dia hilang di situ, yaitu yaitu kita katakan di dalam rasa cinta pada Allah ternyata orang itu tidak ada niatnya tidak ada, maka istahalat, mustahil haqiqatuh, hakikat amalan jadi mustahil. Karena ini amalan hati dia, takut, harapan, cinta, dan sebagainya tadi kepada Allah. Kita katakan dia kali ini tidak ada niat, ini mustahil, pasti ada niat karena ini sama-sama amalan hati. Dan dia sengaja, yaitu memang dia takut pada Allah. Maka hakikat takut nanti hilang kalau disyaratkan ada niat dan kali ini dia tak punya niat. Maka yang betul kata Ibnul Munir rahimahullah, amalan-amalan hati yang murni seperti ini tidak disyaratkan harus ada niat. Yaitu sebentar. Sebelum saya cinta pada Allah saya niat dulu. Mana ada, otomatis langsung orang mukmin pasti cinta pada Allah tanpa susah payah meniatkannya sebelum beramal. Ini amalan hati. Faniyah fihi syartun aqli. Maka niat di dalam amalan yang sifatnya maknawi ini dia adalah syarat secara akal, yaitu secara akal semua amalan harus ada niat. Masuk dalam keumuman hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Cuma ketika diteliti, ada yang kita diberi kemudahan, tak perlu susah payah berniat. Baik, untuk takut pada Allah harus, sebentar saya niat dulu. Sebelum saya takut saya harus niat. Tak perlu itu. Itu malah menyusahkan diri. Baik. Walidzalika lastaratatin niyyah linniyah. Maka dari itu pastilah niat akan disyaratkan untuk adanya niat. Malah kacau kan jadinya. Karena apa? Niat sendiri amalan hati. Karena niat adalah amalan hati dan dia adalah amalan kan syaratnya harus ada niat. Apakah niat kita harus ada niat juga? Wah, malah susah. Jadi amalan yang murni dia amalan hati, tak perlu dipertanyakan ada niat atau tidak. Pasti sudah otomatis ada niat di situ. Firaran minat tasalsul, agar kita tidak terkena tasalsul, yaitu
hubungan yang tidak ada ujungnya. Ini perlu ini pun perlu ini perlu ini, terus sampai mundur ke belakang, entah sampai bila nanti. Baik, tasalsul adalah apa? Hubungan yang susul menyusul, sambung menyambung. Wa ammal aqwal, adapun kalau amalan ini amalan mulut, amalan lisan, fatahtaju ila niyah, maka dia memerlukan niat fi salasati mawatin, di 3 tempat. Ahaduha, yang pertama, at-taqarrubu ilallah, yaitu ketika mendekatkan diri kepada Allah, firaran minar riya, demi kita lari dari riya. Bagaimana mendekatkan diri pada Allah lewat lisan, yaitu berzikir. Zikirnya memang ikhlas, bukan karena agar dipuji orang. Oh, ini rajin zikir, dia lidahnya tak habis-habis bicara tadi itu. Bicara apa? Tasbih terus dia. Dan seterusnya. Maka harus ada niat, memang ini lillahi ta'ala. Orang tengokkah, orang tidak tengok, saya tidak ambil berat. Wasani, yang kedua, at-tamyiz bainal alfadhil muhtamilah, yaitu untuk memisahkan di antara lafaz-lafaz yang memiliki kemungkinan li ghairil maqsud, yaitu mengandungi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau beliau memberikan contoh, mungkin kita tak perlu mencari-cari contoh ya. Lafadznya mungkin sama, tetapi karena niat lain maka hasilnya boleh lain. Seperti apa yang sering dicontohkan oleh para fuqaha, yaitu ilhati bi ahlik, yaitu seorang suami berkata pada istrinya, kembalilah ke keluargamu. Kalau niatnya talak, maka jatuh talak. Kalau niatnya sekedar menjawab, bang, dah lama tak kunjung bapak ibu, rindulah, nah, kembalilah ke keluargamu. Bukan maksudnya talak ya, tapi dalam hati, mari, ya jangan sendirian, mungkin ajak siapa yang sudah jadi mahram. Kalau suami tak mampu, misalkan tidak sempat, suami sedang ada udzur, sakit ke apa, nah, ajak itu anak yang sudah balik atau apa. Sama-sama kalimatnya sama, kembali ke keluargamu, tetapi niatnya lain. Maka kalau tidak diniatkan talak, maka dia bukan talak. Seperti yang dicontohkan Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwatti'in. Kalimat anti toliqo. Kalau niatnya talak jadi talak. Tapi kalau niatnya tolik itu memuji, yaitu apa? Tolik artinya yang wajahnya cerah ceria. Kan habis pakai pemutih. Nah, itu bukan talak, walaupun lafadznya sama. Kalau tidak ada niat talak, maka bukan talak. Maka amalan-amalan lisan ini diperlukan di dalam niat. Niat diperlukan di dalam amalan lisan tadi untuk memisahkan antara yang ini dengan yang itu. As-salis qasdu al-insya. Niat diperlukan dalam amalan lisan. Yang ketiga adalah ketika ingin memulai atau membuat liyah ruja sabqul lisan, agar keluar dari pembahasan ini, yaitu ucapan yang tidak disengaja. Sabqul lisan, seperti misalkan apa ya yang tidak sengaja. Kalau yang dalam nahwu sih biasanya misalkan apa itu, mengatakan ra'aitu himaran amron, walaupun orangnya tetap marah juga itu. Saya lihat keledai, oh bukan, maksudnya Amr tetap marah. Gimana engkau bisa bilang keledai? Tapi kalau tidak ada niat mengejek, ya dikatakan sabqul lisan, tak sengaja. Karena sejak kemarin saya memang pikirannya keledai, terus mikir mau beli misalkan. Maka kalau tidak diniatkan, maka tidak ada hukum apa-apa. Tapi kalau disengaja, itu yang muncul. Misalkan yang dalil-dalil dalam hadis apa itu? Yang ketika seseorang yang saking gembiranya karena mendapatkan kendaraannya dan makanannya, dia mengatakan kepada Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Baik, aqta'a min syiddatil farah. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Keliru karena saking gembira. Seperti ini kalau disengaja, kalau ada niat, maka dia murtad. Tapi karena tidak disengaja, maka tidak murtad, namanya tak sengaja. Saking gembiranya silap bicara. Baik, manusia kadang salah bicara, tidak boleh dipaksa untuk selalu tepat lisannya. Yang penting tidak ada niat untuk
menyengaja menghina atau mengejek atau yang semacam itu. Nah, demikian pula termasuk yang syiddatul ghadab sehingga salah bicara. Seperti yang hadis apa itu ya, yang sahabat yang saling yang ada gaduh kemudian Nabi mengatakan, laqad alimtu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma wajad. Sungguh aku tahu kalimat yang kalau dia mengucapkan itu akan hilang darinya apa yang dia dapatkan, yaitu amarah. Yaitu kalimat apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ketika dikasih tahu, Nabi menyuruh untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saking marahnya dia tak berpikir, langsung menyatakan, abiyal junun, apakah saya ini sedang gila? Disuruh a'udzubillah. Tapi kalau dia sedang tenang, tahu ini ajaran Nabi akan diterima. Oh, ini ajaran Nabi. Tapi namanya sedang marah, tak sengaja untuk membangkang atau menentang seperti itu. Tayyib, selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Sekarang tafsir suratil Isra. Iya. Cinta dan benci karena Allah itu perlu niat. Kalau dohirnya dari yang kalau dikembalikan kepada pembahasan ini, dohirnya tak perlu niat ya, karena ini adalah amalan hati. Tapi syarat beliau apa? Mahdhah, yaitu murni. Memang ini amalan hati. Tapi kalau nanti harus dibuktikan dengan anggota badan, ya jelas masing-masing harus ada niat amalan anggota badan. Karena cinta dan benci karena Allah itu akan ada konsekuensinya, amalan apa akan membuktikan. Kata Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa, al-bughdu yastalzimul bu'd. Kebencian akan mengharuskan untuk menjauh. Kama annal hub yastalzimul qurb. Sebagaimana kecintaan akan mengharuskan untuk mendekat. Tapi ketika masih murni amalan hati semata, tak perlu niat. Cuma untuk membuktikan pada Allah, saya memang benci penyihir, ya jelas apa? Jangan dekat-dekat dengan penyihir. Saya cinta orang soleh, ya memang harus mendekat ke orang soleh. Nah, ketika menziarahi orang soleh diniatkan niat ibadah, bukan niatnya nagih hutang atau apa misalkan. Ya ini amalan kembali ke niat. Kalau sudah amalan fisikal, dalilnya itu yang sesuai untuk dipahami. Baik. Summa qala al-mu'allifu rahimahullah. Kemudian al-Imam al-Bukhari rahimahullah mengatakan, wa qala Allah Ta'ala, qul kullu ya'malu ala syakilatih. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, setiap orang, tanwin iwat, yaitu kullu wahidin, setiap orang beramal sesuai dengan karakternya. Ya, orang soleh beramal karakter orang soleh, memenuhi hak Allah, memenuhi hak Rasul. Karena definisi soleh adalah, kata Ibnul Qayyim, memenuhi hak Allah dan memenuhi hak Rasul, hak Allah dan hak makhluk. Memenuhi hak Allah dan memenuhi hak makhluk. Kalau orangnya jahat, biasanya amalnya ya sesuai dengan karakter orang jahat. Kalau kaki minum ya amalannya macam itu. Kalau kaki pukul akan nampak memang karakternya macam itu. Kaki apa lagi yang terkenal itu? Kaki 1000. Entah al-muhim di istilah di sini ya, kaki-kaki itu. Baik. Nah itu akan kembali ke sini nanti, memang kembali ke ayat ini, bahwasanya karakter seseorang akan dibuktikan dengan amalan, dan amalan akan menjelaskan bagaimana hakikat seseorang itu. Memang akan kembali ke ayat ini. Kullun yasrahu amaluh. Setiap orang akan dijelaskan oleh amalan dia. Amalan dia akan membuktikan dia itu orang seperti apa. Baik, ala niyatih. Nah, Imam Al-Bukhari menafsirkan ala syakilatih, yaitu sesuai dengan niat dia. Nafaqatul rajuli ala ahlihi yang tasibuha shadaqah. Nah, ini dohirnya adalah pembahasan yang baru. Nafkah seorang lelaki kepada keluarganya yang dia niatkan mencari pahala itu dinilai sebagai sedekah. At-tafsir qaulullah ta'ala, qul kullu ya'malu ala syakilatih fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan wahai Rasulullah, setiap orang akan beramal, bekerja sesuai dengan karakternya. Maka Rabbmu lebih tahu siapakah orang yang lebih lurus jalannya atau lebih terbimbing jalannya. Ya dulu ala anna kulla mukallaf, ini menunjukkan bahwasanya setiap mukallaf, orang yang terbebani syariat, ya'malu wa yaktasib, dia bekerja dan beramal dan bekerja
ala niyatihi wa nahiyatihi wa tariqatih, berdasarkan niat dia, berdasarkan sudut pandang dia dan metode dia. Tiap orang metodenya lain-lain sesuai dengan sudut pandang. Sudut pandang kembali ke apa yang menjadi jiwa dia. Li'anna rabbal alamin alladzi khalaqahum huwa a'lam wa adra billadzi aswabu wa aqwamu tariqan. Karena Rabbul Alamin yang menciptakan mereka, dia lebih tahu dan sama ya, a'lam wa adra, lebih tahu dan lebih apa? Lebih berilmu dan lebih berpengetahuan tentang apa yang paling tepat dan paling lurus jalannya, waniyatan, dan paling lurus niatnya, min ghairi, daripada yang lainnya. Wala syakka annal ladzina akhlasul ibadah. Karena ayat ini terkait dengan perdebatan Nabi dengan musyrikun, maka asal pembahasannya ya ke situ. Dan tiada keraguan bahwasanya orang yang memurnikan ibadah lillah, untuk Allah, wattaba'u syari'atah, dan mengikuti syariatnya, wastaqamu ala siratihi ta'ala, dan tegak lurus di atas jalannya ta'ala, hum ahda sabila, mereka lah yang lebih terbimbing jalannya, wa aqwamu tariqan ilal haq, dan lebih lurus jalannya kepada kebenaran, untuk menuju kepada kebenaran, wa humun najunan najihun, mereka lah orang yang selamat dan berjaya. Masing-masing beramal, tapi siapa yang selamat? Yang ikut Allah, karena Allah yang lebih tahu jalan selamat. Thayyib. Qala al-Imam At-Tabari rahimahullah, yaqulu jalla wa ala azza wa jalla li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman pada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammad linnas, wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang, kullukum ya'malu ala syakilatih, setiap dari kalian semua akan bekerja berdasarkan karakternya. Asal dari syakilah adalah karakter atau bentuk. Ala nahiyatih, yaitu pola yang biasa dia miliki. Wa tariqatih, yaitu jalan atau metode. Fa rabbukum a'lamu bimanhu minkum, Rabb kalian lebih tahu daripada kalian. Tayyib. Ataukah lebih tahu biman huwa minkum, lebih tahu tentang siapa dari kalian yang ahda sabila, lebih terbimbing jalannya. Yaqul rabbukum a'lamu biman huwa minkum ahda tariqan ilal haq, intinya sama ya, min ghairih. Rabbmu lebih tahu siapa dari kalian yang lebih terbimbing jalannya kepada kebenaran daripada yang lainnya. Selesai dari tafsir At-Tabari. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, makna qaulihi ta'ala, makna firman Allah Ta'ala, kul kullu ya'malu ala syakilatihi, ala ma yushakiluhu wa yunasibuh, apa yang bentuknya sama dengan dia dan sesuai dengan dia. Ya, yang karakternya begini, dia akan bekerja sesuai dengan karakter dia. Biasanya dia akan memilih jalan yang sesuai dengan dia. Baik. Fahuwa ya'malu ala tariqatihi allati tunasibu akhlaqahu wa tabi'atah. Setiap orang akan bekerja berdasarkan metode dia yang sesuai dengan akhlak dia dan tabi'ah. Tabi'ah ya karakter itu ya. Yang mana dia dicetak di atas karakter itu. Wa kullu insanin yajri ala tariqatih. Setiap orang akan bergerak atau berjalan. Si yajri mungkin apa? Berlari. Intinya bergerak di atas metode dia, wa madhabih. Madhab artinya adalah keyakinan, seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab kamus. Madhab bermakna ma'tanaqahu wa i'taqadah, apa yang dia peluk dan dia yakini. Wa adatih, dia kebiasaan dia, apa yang sudah biasa dia lakukan, itulah yang memang menjadi amalan dia. Allati alifaha, yang terbiasa dia perbuat. Wajubila alaiha, dan memang sudah terfitrahkan untuk dia ke situ. Contohnya, fa-nya di sini berarti apa? Fa tafsiliyah wa tafsiriyah. Contohnya, al-fajir ya'malu bima yusbihu tariqatah. Orang yang jahat akan bekerja dengan apa yang menyerupai metode dia. Min muqabalatin ni'ami bil ma'asi, yaitu
menghadapi nikmat dengan maksiat, yaitu membalas nikmat Allah malah dengan mendurhakai Allah. Ini orang yang jahat. Wal i'rad 'anil ni'am, dan berpaling dari nikmat-nikmat Allah. Wal mukmin, sedangkan mukmin ya'malu bima yushakiluh. Mukmin akan bekerja sesuai dengan yang menjadi kelayakan dia dan menjadi karakter dia. Karakter mukmin apa? Min syukrin ni'am, bersyukur pada nikmat-nikmat. Paling tidak apa? Setiap kali mendapatkan nikmat atau makan atau minum, alhamdulillah, walaupun mungkin tidak seberapa pandai, tetapi masih muslim, insya Allah dia akan mengatakan alhamdulillah, daripada yang betul-betul kafir tak akan mengatakan alhamdulillah. Wa mahabbatih, kembali kemana? Kembali ke Allah dohirnya ya. Cinta kepada yang memberi nikmat, karena inilah karakter manusia itu dicetak untuk cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Kata Syekhul Islam dalam kitab beliau At-Tuhfah Al-Iraqiyah, apa itu? Apa lafadznya itu? An-nufus majbulatun ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Jiwa itu tercetak untuk cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Nah, sementara mukmin tahu Allah, walaupun tidak tahu sangat, ilmu kita sedikit, tapi tahu nikmat dari Allah, makanya bersyukur pada Allah dan cinta pada Allah. Wasana'i alaih, menyanjung Allah. Buktinya dia sholat, di dalam sholat ada sanjungan-sanjungan untuk Allah. Watawaddudi ilaih, mencari kecintaan pada Allah. Tawaddud yaitu berbuat amalan agar Allah cinta pada dirinya. Wal haya'i min, merasa malu pada Allah, walaupun mungkin dosa-dosa banyak, tetapi dibanding dengan orang kafir jelas mukmin masih punya rasa malu. Wanitanya masih pakai tudung, laki-lakinya juga mungkin pakai kain-kain yang menutup auratnya misalkan dan sebagainya. Ada rasa malu, itu masih ada daripada yang kafir yang bagi hewan itu. Wal muraqabatilah, yaitu merasa diawasi oleh Allah. Wa ta'zimih, dan mengagungkan Allah. Wa ijlalih, sama ya, mengagungkan Allah. Baik. Selesai dari kitab Al-Fawaid. Kemudian wa hadza min qudratillahi ta'ala tammah. Masalah setiap makhluk ternyata walaupun bentuknya sama-sama manusia, tapi ternyata nanti kerjanya lain, yaitu karakternya lain-lain. Ini termasuk dari kemampuan Allah yang lengkap. Bagaimana menjadikan makhluk yang bentuknya sama tetapi karakter lain-lain, sehingga amalannya menjadi lain-lain. Wa hikmatihil balighah, termasuk dari hikmah Allah yang sangat mendalam. Faja'ala kulla nafsin ta'malu ala ma jubilat alaih. Dia menjadikan setiap jiwa bekerja sesuai dengan yang dicetak pada dirinya. Yang karakternya penakut akan nampak sehari-harinya seperti apa, yang pemberani seperti apa, yang kedekut seperti apa, yang kebalikannya apa, dermawan seperti apa, itu nampak. Padahal orangnya sama, tetapi bentuknya sama, tetapi karakter lain-lain. Ini kemampuan Allah yang hebat. Kemudian kalau lain-lain, amalnya lain jadi apa? Fatujaza bihasabi ma kasabat. Nah, setiap jiwa akan dibalasi sesuai dengan apa yang dia usahakan. Loh, tapi kan Allah yang mencetak dia begitu. Gimana dia ketika berbuat itu malah dia yang dibalasi? Allah mencetak, tetapi Allah pula yang mengirimkan para nabi dan rasul, menurunkan kitab suci, mengajari untuk mengambil karakter yang baik, yaitu melatih diri mengambil karakter yang baik dan menghilangkan karakter yang buruk-buruk. Boleh melatih diri jadi orang yang baik, orang yang lembut, orang yang jujur, orang yang tidak takut miskin, dan seterusnya. Melatih diri itu mampu. Manusia mampu untuk menyesuaikan diri dan seterusnya. Nah, dengan itu akan terbentuk amalan yang dinilai bukan karena karakter asli, tapi dia sudah diberi dakwah dan dia mau ikut, ataukah dia memilih tidak ikut. Nah, di situ akan ada balasan.
Baik. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah wa kullun min hadhil arwah, masing-masing dari roh ini la yaliqu biha ghairu ma khuliqat lah. Tidak layak untuknya kecuali apa yang untuk itulah dia diciptakan. Ini asalnya. Ya, ada yang memang Allah siapkan untuk jadi penghuni neraka, maka diberi syariat sebagus seindah apapun tetap dia tak mau. Dia malah memilih yang ajaran yang buruk-buruk. Ada yang sebaliknya, ya sebaliknya. Tanpa Allah memaksa siapa-siapa, dan Allah tahu siapa yang layak untuk ini, siapa yang layak untuk itu. Ini rahasia Allah tentunya. Tanpa Allah menganiaya siapapun. Mimma yunasibuha wa yushakiluha, yang memang sesuai untuknya dan satu karakter dengannya. Qala ta'ala kullu ya'malu ala syakilati, ay ala ma yushakiluhu wa yunasibuh, yang sebentuk dengan dia dan sesuai dengannya. Wa yaliqu bih, artinya sama juga sih ya, yang selesai dengannya. Kama yaqulun nas, seperti ucapan orang, yaitu pepatah Arab, kullu ina'in billadhi fihi yangdoh. Yang lain mengatakan kullu ina'in yangdoh bima fihi, setiap bejana akan mengeluarkan isinya. Mungkin orangnya sama, namanya apa? Ya sama, semuanya wajah macam ini istilahnya. Manusia ya manusia, tapi ketika bicara akan ketahuan. Oh ini lebih suka niaga, oh yang ini lebih suka bertani, oh yang ini suka menjahit. Nah, karakter lain-lain. Cuma kalau sekedar itu tidak ada dosa dan pahala. Nah, kadang-kadang akan muncul sesuatu yang menyebabkan ada dosa, ada pahala. Ini kalau bicara selalu masalah bagaimana menang judi, bagaimana biar boleh mendapatkan apa istilahnya itu? Katanya triple A, apa-apalah istilah-istilah yang kat perjudian itu. Yang ini kalau bicara selalu bagaimana jadi pencuri yang tak tertangkap. Nah, jelas berarti karakternya ke situ. Sementara yang ini bicaranya selalu gimana biar zikir baik, gimana biar sholatnya diterima, gimana biar sholatnya khusyuk. Kalau bicara selalu masalah itu, karakter orang lain-lain. Ada ejekan, ditanyakan pertanyaan ejekan, ditanyakan ke Syekh bin Bas, kalau tak salah Anda baca di status beberapa bulan yang lalu. Syekh, kenapa kalau orang kafir tak suka bicara kawin, tapi orang Islam suka bicara kawin aja kalau dibicarakan? Kata Syekh bin Bas, karena orang yang soleh cinta kepada yang halal, orang kafir cinta pada yang haram. yang kawin nggak dibicarakan, zina sering diperbuat. Muslim cinta kawin halal, toh bicara belum tentu praktek juga. Itu pun sudah dianggap buruk, banyak bicara tentang kawin. Orang kafir tak suka, kalau perzinaan halal bicara. Nah, beliau jawabnya bagus. Setiap orang mengikuti karakternya. Orang mukmin cinta yang halal, orang kafir cinta yang haram. Nah, dari ucapan lidah ketahuan dia biasanya arahnya kemana. Tayyib, faman aradat. Cuma ini aradat ini kembali kemana ya? Fa'ilnya hiya kembali kemana ya? Ataukah ya roh itu berarti minnya di sini berarti min jinsiyah dohirnya, yaitu barang siapa minal arwahil khabisati sufliyah, dari ruh yang busuk yang rendah itu, aradat menginginkan antakuna mujawiratan lil arwahit thayyibati al-ulwiyah, ingin untuk berdekatan dengan ruh yang baik, yang levelnya tinggi, fi maqami shadiq, di tempat yang shadiq. As-shadiq di sini polanya pola mubalaghah, yaitu yang sangat memuaskan. Bainal mala'il a'la, di antara para bangsawan yang tertinggi. Faqad aradat ma ta'bahu hikmatu ahkamil hakimin, maka berarti roh ini dia menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak dimaukan. Berarti apa? Yang mana hikmah Allah itu enggan untuk menerimanya, enggan untuk memenuhinya. Jelas apa? Iblis suka untuk tetap tinggal di surga, tapi Allah tak suka. Allah tahu jiwanya busuk, jiwanya ada kesombongan. Setelah ibadah beribu-ribu tahun, ternyata di dalam hatinya ada kesombongan. Sementara yang lain beribadah ribuan tahun tak sombong, yaitu para malaikat.
Makanya Allah memberikan suatu ujian yang dengan ujian itu nampak isi hati dia apa. Sekedar diuji dengan orang yang belum beramal sama sekali, yaitu Nabi Adam, diberi keutamaan ini itu, kemudian semua disuruh sujud. Wah, semuanya yang hatinya bersih sujud karena ini perintah Allah. Mereka tak peduli saya sujud kepada Adam yang belum beramal atau bahkan pada benda mati, saya tak peduli. Disuruh sujud, saya sujud. Sebagaimana orang mukmin disuruh sujud ke Ka'bah, sujud. Padahal Ka'bah benda mati. Tapi ini perintah Allah, sudah saya sujud. Nah, semuanya entah berapa juta malaikat sujud. Tahu-tahu ada satu yang masih tegak berdiri. Nah, ketahuan lah. Diuji ya ketahuan, masih ada satu yang berdiri tegak, tak mau sujud. Ditanya baik-baik malah apa? Jawabnya dengan kesombongan, dengan kias dan seterusnya. Maka dengan itu dikatakan apa itu? Ma yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Tidak layak untuk engkau menyombongkan di kerajaan langit. Pergilah engkau termasuk dari orang-orang yang hina. Nah, tidak layak untuk dia berdekatan dengan roh-roh yang mulia yang suci, yaitu para malaikat. Walaupun jelas iblis suka untuk senantiasa di langit tentunya. Tapi Allah tahu jiwa dia buruk, maka dengan hikmah Allah dia diturunkan. Nabi Adam kenapa diturunkan juga? Ini hikmah lain, yaitu untuk memakmurkan bumi dengan amalan-amalan dan seterusnya. Ini hikmah ahkamul hakimin. Yang baik, roh yang baik akan kumpul dengan roh yang baik, yang buruk akan kumpul dengan yang buruk, dan seterusnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Walau anna malikan min mulukid dunia. Ini sudah habis waktunya ya, apa? Baik, ilahuna wallahu a'lam. Kita lanjutkan besok insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.